Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Alhamdulillah kita hari ini masih bisa belajar tematik kembali. Kali ini Bu Nanda akan menjelaskan kembali tentang materi lanjutan matematika, perbandingan dan skala. Disimak baik-baik ya. Dicatat hal-hal yang penting yang Bu Nanda sampaikan. Kemarin kita sudah belajar mengenai kecepatan, jarak, dan waktu. Kali ini kita akan belajar tentang debit. Namun, sebelum kita belajar tentang debit, kita harus belajar dahulu tentang satuan volume. Nah, Bu Nanda mempunyai sebuah gambar. Gambar apa itu? Ya, gambar air mineral di dalam botol ya. Air mineral tertulis isinya 600 mili ya. Nah, jadi tahukah kalian apa arti dari tulisan di botol yang tertulis isi atau volume 600 mili? Ada yang tahu? Nah, jadi banyaknya zat cair, zat padat, atau zat gas dalam suatu ruangan dapat dinyatakan dengan satuan volume, misalnya mililiter. Satuan volume yang sering digunakan yaitu kubik dan liter. Kita akan belajar lebih detail lagi ya. Baik, Bu Nanda mempunyai dua satuan ya. Yang sebelah kiri adalah satuan kubik, yang sebelah kanan adalah satuan liter. Ingat, kenapa Bu Nanda menyebut satuan kubik? Karena di setiap satuan itu ada angka 3 di atasnya. Contohnya kilometer pangkat 3 ya, hektometer pangkat 3. Nah, itu dinyatakan dengan kubik atau membacanya misal km pangkat 3, membacanya adalah kilometer kubik ya, seperti itu. Nah, jadi untuk satuan kubik dari kilometer kubik sampai milimeter kubik, setiap turun satu tangga dikalikan 1000 dan setiap naik satu tangga dibagi 1000 ya, diingat-ingat ya, karena kubik itu per 1000. Turun dikalikan 1000, naik dibagi 1000. Nah, kita pindah ke sebelahnya, yaitu satuan liter. Di satuan liter ada KL, HL, sampai ml. Nah, membacanya sudah ada di sebelahnya ya. Kiloliter, hektoliter, sampai mililiter. Nah, perbedaannya kalau di satuan liter ini, karena di tulisan KL tidak ada pangkatnya ya. Jadi kalau tidak ada pangkatnya berarti per 10. Nah, kalau semisal pangkatnya 2 berarti per 100 ya. Karena ini tidak ada pangkatnya, ini berarti per 10. Maka setiap turun satu tangga dikalikan 10 dan sebaliknya jika setiap naik satu tangga dibagi 10 ya, beda ya. Kalau satuan kubik turun dikalikan 1000, naik dibagi 1000. Kalau satuan liter turun dikali 10, naik dibagi 10 ya. Nah, jadi antara satuan kubik dan satuan liter ini saling berhubungan. Berhubungannya apa? Jadi untuk dm pangkat 3 atau biasa disebut dengan desimeter kubik itu sama dengan liter. Maksudnya apa? Jadi nilainya sama. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, atau bisa dibalik, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Jadi nilainya sama ya. Begitu. Jadi semisal kalau Bu Nanda memberikan contoh berapa ya? Contohnya adalah semisal ini 1000 cm kubik berapa liter? Nah, jadi karena dm
kubik atau desimeter kubik sama dengan liter, maka 1000 cm kubik naik 1 tangga ya, karena liter sama dengan desimeter kubik. Pertanyaannya tadi apa? 1000 cm kubik berapa liter? Maka karena naik 1 tangga dibagi dengan 1000. Jadi hasilnya berapa? 1 liter ya. 1000 cm kubik sama dengan 1 liter ya, karena dibagi 1000 ya, naik 1 tangga ya. Ingat-ingat selalu 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik atau 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Baik, Bunda mempunyai contoh, ada 5 contoh, bisa dilihat di video. 1 km kubik sama dengan berapa hektometer kubik ya. Di situ sudah Bunda jelaskan. 1 km kubik sama dengan 1 kali 1000 sama dengan 1000 hektometer kubik. Karena turun 1 tangga, jadi dikalikan 1000 ya. 3 meter kubik berapa sentimeter kubik? Karena dari meter kubik ke sentimeter kubik itu turun 2 tangga, oleh karena itu 3 meter kubik sama dengan 3 kali 1000 kali 1000 sama dengan 3 kali 1 juta. 1 juta dari mana? Dari 1000 kali 1000 ya, sama dengan 3 juta cm kubik. Lalu 1 desimeter kubik berapa meter kubik? Dari desimeter kubik ke meter kubik naik 1 tangga, oleh karena itu dibagi 1000 ya. Jadi 1 bagi 1000 ya, begitu ya. Lalu selanjutnya 2 liter berapa sentiliter? Dari liter ke sentiliter itu turun 2 tangga. Nah, beda ya, kalau kubik tadi naik turun bagi 1000 atau kali 1000. Kalau liter naik turun kali 1000 atau bagi 1000 ya. Nah, 2 liter berapa sentiliter? Karena turun 2 tangga, oleh karena itu 2 liter sama dengan 2 kali 10 kali 10 sama dengan 2 kali 100 sama dengan 200 sentiliter. Lalu 1000 liter berapa kiloliter? Nah, perhatikan dari liter ke kiloliter naik 3 tangga, oleh karena itu dibagi dengan 10 10 10 ya. 10.000 liter sama dengan 10.000 per 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 per 1000. Maaf, 10.000 per 1000. Jadi berapa? 10 kiloliter, begitu ya. Contoh yang kedua, sebuah bak penampung air berisi 3 meter kubik. Berapa liter air dalam bak penampung tersebut? Nah, ini mudah ya. Jadi dari meter kubik dijadikan liter. Nah, ingat-ingat yang tadi Bunda sudah sampaikan, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Oleh karena itu, dari meter kubik ke liter itu sama dengan ya, karena liter ke desimeter itu turun 1 tangga ya. Oleh karena itu 3 meter kubik sama dengan 3 kali 1000 sama dengan 3000 desimeter kubik atau sama dengan 3000 liter ya, sama ya, nilainya sama antara desimeter kubik dengan liter. Jadi banyak air dalam bak penampung adalah 3000 liter. Baik, kita sekarang masuk ke materi debit. Nah, jadi debit Bunda di situ sudah menampilkan sebuah gambar. Gambar apa di situ? Ada gambar keran air mengalir dari keran ya, melalui keran, kemudian mengalir ke wastafel untuk cuci tangan ya. Nanti airnya akan turun ke bawah dan mengalir ya. Pertanyaannya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan debit?
Lalu, bagaimanakah kalian menghitung debit air mengalir? Bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan belajar mengenai itu ya. Jadi, debit adalah volume zat cair yang mengalir setiap satu satuan waktu. Jadi, debit itu berhubungan dengan volume dan waktu ya. Untuk rumusnya, diingat-ingat, ada volume, debit dan waktu. Rumusnya yaitu untuk mencari volume, maka debit kali waktu atau Q kali T. Lalu untuk mencari debit atau Q sama dengan volume bagi T atau waktu ya. Lalu untuk mencari waktunya atau T sama dengan volume dibagi debit atau Q ya. Itu adalah rumus untuk mencari volume, debit, dan waktu. Untuk satuan debit, biasanya yang digunakan itu banyak. Ada meter per detik, sentimeter per detik, meter per jam, liter per detik, dan liter per detik. Dan masih banyak lainnya ya. Itu adalah rumus debit yang berhubungan dengan volume dan langsung saja Bu Nanda akan memberikan beberapa contoh. Kalau matematika kita harus banyak-banyak melihat contoh dan banyak-banyak berlatih ya agar mudah dipahami. Nah, contoh yang pertama. Volume bak mandi yang dialiri air dari keran selama 1 menit adalah 6 liter. Berapa liter per detik debit air yang keluar dari keran? Nah, jadi pertama-tama yang harus ditulis adalah apa saja yang diketahui kalian tulis. Yang diketahui adalah waktu ya, waktunya adalah T 1 menit. 1 menit. Karena pertanyaannya dijadikan liter per detik. Nah, karena satuan waktunya menit, oleh karena itu harus kita rubah ke detik. 1 menit berapa detik? 60 detik. Lalu volumenya liter ya. Pertanyaannya liter per detik, berarti liter tidak perlu dirubah ke satuan yang lain, tetap saja liter. Lalu kita cari debitnya dengan rumus Q sama dengan V per T. V-nya 6 dan T-nya 60. 6 bagi 60 adalah 0,1 liter per detik. Jadi debit air yang keluar dari keran adalah 0,1 liter per detik. Begitu ya. Mudah ya. Pelan-pelan dipahami. Coba dikerjakan. Insya Allah. Lanjut contoh yang kedua. Sebuah keran mengalirkan air ke dalam ember. Debit air yang keluar dari keran adalah 80 cm kubik per detik. Berapa volume air dalam ember jika keran mengalir selama 10 detik? Langkah pertama, tulis apa saja yang diketahui. Yang pertama, debit. Debitnya atau Q-nya adalah 80 cm kubik per detik. Lalu waktunya adalah 10 detik. Nah, yang ditanyakan apa? Volume ya. Maka kita menggunakan rumus Q kali T. Q-nya 80, T-nya 10. 80 kali 10 sama dengan 800 cm kubik. Jadi, volume air dalam ember adalah 800 cm kubik. Ini mudah karena tidak ada yang dirubah ke satuan lain. Contoh yang ketiga. Sebuah keran air dalam waktu 1 menit dapat mengalirkan air sebanyak 3 liter. Tentukan volume air yang mengalir selama 1 jam. Nah, ini agak susah ya. Tapi insya Allah anak-anak bisa ya. Nah, jadi perhatikan. Di situ permasalahannya adalah jika keran air dalam 1 menit itu air yang dihasilkan adalah 3 liter ya. 1 menit 3 liter. Pertanyaannya, jika 1 jam mendapatkan berapa liter? Kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit? Karena 1 menit adalah 3 liter mendapatkannya, maka kalau 1 jam lebih banyak atau lebih sedikit yang didapat? Lebih banyak ya. Coba kita buktikan. Bagaimana caranya? Sama, tulis apa saja yang diketahui ya. Yang pertama yang diketahui adalah waktunya 1 menit. Lalu volumenya 3 liter ya.
Nah, kita stop dulu. Jadi yang diketahui ada 2 itu ya, sudah ya. Kalau sudah diketahui 2 itu, kita cari yang tidak ada. Ada V, ada T. Berarti yang tidak ada apa? Q. Kita cari debitnya ya. Debitnya adalah dengan rumus V per T sama dengan 3 bagi 1 sama dengan 3 liter per menit. Mudah ya. Nah, karena kita sudah mengetahui Q-nya atau debitnya, debit 3 liter per menit artinya volume air yang mengalir selama 1 menit adalah ya. Nah, 1 menitnya itu ada 3 liter. Nah, sekarang pertanyaannya tadi apa? Tentukan volume air yang mengalir selama 1 jam. Nah, selama 1 jam kita cari ya. Jadi, untuk mencari volume air yang mengalir selama 1 jam menggunakan rumus apa? V. V sama dengan Q kali T. Q-nya berapa? Q-nya adalah 3 yang sudah kita cari tadi ya, atau Q, debit ya. Hasilnya tadi berapa yang kita cari sudah 3 liter ya, kita tulis. Q-nya adalah 3. Kemudian waktunya berapa? Nah, karena waktunya yang dicari adalah selama 1 jam ya. Nah, karena tadi satuannya adalah liter per menit dan yang diketahui adalah 1 jam, oleh karena itu 1 jam kita rubah ke menit. 1 jam berapa menit? 60 menit. Jadi tinggal dikalikan ya. Dikalikan 3 kali 60 sama dengan 180 liter. Begitu ya. Insya Allah mudah ya. Pelan-pelan saja dipahami, insya Allah mudah. Jadi, volume air yang mengalir 1 jam adalah 180 liter. Lanjut contoh yang keempat. Bu Nada kasih 5 contoh ya, agar lebih mudah dipahami anak-anak ya, untuk belajarnya lebih mudah. Bu Nada kasih beberapa contoh untuk dipahami. Sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Sebuah kolam renang diisi air melalui pipa. Pipa tersebut mampu mengalirkan air sebanyak 600 liter dalam waktu 15 menit. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengalirkan air sebanyak 1.800 liter? Nah, jadi jika yang dialirkan air sebanyak 600 liter itu dalam waktu 15 menit. Nah, pertanyaannya, jika yang dialirkan adalah 1.800 liter, kira-kira waktu yang diperlukan untuk mengalirkan air itu lebih dari 15 menit atau kurang dari 15 menit? Bagaimana? Kira-kira kita buktikan ya. Jadi, caranya begini. Apa saja yang diketahui tulis. Yang diketahui adalah 600 liter volume, V sama dengan 600 liter. Lalu dalam waktu 15 menit kita tulis T-nya 15 menit. Nah, sudah ada 2 ya, ada V, ada T. Maka yang tidak ada adalah Q atau debit. Kita cari debitnya terlebih dahulu. Dengan rumus Q sama dengan V per T. Sama dengan 600 liter per 15 menit. 600 bagi 15 sama dengan 40 liter per menit. Debit air melalui pipa 40 liter per menit, artinya air mengalir selama setiap 1 menit adalah 40 liter. Pipa mengalirkan air sebanyak 1.800 liter, maka caranya adalah kita cari T-nya, karena yang ditanyakan adalah waktu. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengalirkan air sebanyak 1.800 liter? T sama dengan V bagi Q. V-nya berapa? V-nya adalah 1.800 ya. 1.800 dibagi dengan Q. Q-nya berapa tadi? Kita sudah cari. Q-nya adalah 40. Maka 1.800 dibagi 40 itu adalah 45 menit ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengalirkan air sebanyak 1.800 liter adalah contoh yang terakhir, contoh yang kelima. Air terjun memiliki debit 5 meter kubik per detik. Berapa volume air terjun yang mengalir selama 1 jam? Nah, ini mudah. Yang diketahui apa saja?
debit Q sama dengan 5 meter kubik per detik. Lalu yang diketahui waktu atau T sama dengan 1 jam ya. Nah, karena adalah satuannya meter kubik per detik, oleh karena itu 1 jamnya harus dirubah ke detik. 1 jam berapa detik? 3600 detik ya. Nah, sudah ada Q, sudah ada T, yang dicari adalah volume, maka kita menggunakan rumus V. V sama dengan Q kali T sama dengan 5 dikali 3600. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 18.000. Jadi volume air terjun yang mengalir selama 1 jam adalah 18.000 meter kubik. Begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk kalian bisa lebih paham lagi, anak-anak, Bu Nanda beri tugasnya kerjakan uji kompetensi yang ada di buku LKS halaman 46. 3 nomor saja, yaitu nomor 6, 7, dan 8. Seperti biasa, Bu Nanda menginginkan langkah-langkahnya atau cara-caranya ya. Jadi nanti tulis cara-caranya pengerjaan kalian nomor 6, 7, 8, tulis caranya, kemudian foto dan kirimkan ke WhatsApp Bu Nanda ya, begitu. Jangan lupa harus menggunakan cara ya. Baik, untuk penjelasan kali ini semoga bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan boleh tanya Bu Nanda ya, secara japri ya. Baik, Bu Nanda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.